Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Rahmawati, NIM 19010400025 dari kelas 7A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan artikel yang menjadi tugas dari mata kuliah Analisis Kesalahan Berbahasa yang diambil oleh Bapak Dr. Kuntoro M. Hum. Berikut akan saya paparkan beberapa aspek-aspek pada artikel yang dibuat. Judul dari artikel saya yaitu tentang analisis kesalahan sintaksis pada wacana berita online berjudul Mencari Etika Elit Politik di Saat COVID-19 dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa. Pembahasan yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dibuatnya artikel tersebut yaitu pada era sekarang ini, berita daring mulai mengambil alih posisi sebagai medium pemberitaan arus utama. Oleh sebab itu, media massa berbasis cetak sudah mulai ditinggalkan oleh pembacanya. Namun, dengan maraknya pemberitaan melalui media daring, masih menyimpan berbagai kesalahan, salah satunya dalam bidang sintaksis. Pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bentuk kesalahan berbahasa pada bidang sintaksis, tepatnya pada struktur, fungsi, dan peran yang terdapat dalam portal berita daring Kompasiana dengan judul Mencari Etika Elit Politik di Saat COVID-19. Hasil yang dicapai pada penelitian ini adalah menemukan dan menjelaskan kesalahan sintaksis dalam portal berita. Hal ini penting mengingat teks berita banyak dibaca saat ini oleh masyarakat dibandingkan dengan media cetak. Selanjutnya, ada hasil temuan kesalahan sintaksis. Berdasarkan temuan-temuan, didapatkan bentuk kesalahan berbahasa pada bidang sintaksis. Yang pertama, kesalahan dalam kalimat berstruktur yang tidak baku. Pada kalimat yang berbunyi, situasi yang dialami dunia saat ini dengan adanya wabah COVID-19. Pada paragraf kelima, kalimat di atas adalah kalimat berstruktur tidak baku, karena frasa COVID-19 tidak bercetak miring. Kesalahan yang kedua yaitu koherensi. Pada kutipan wacana berbunyi, tentu saja atas dasar berpijak pada keadaan sosial, ekonomi, dan kesehatan di tengah-tengah COVID-19 ini. Terdapat pada paragraf 12. Kalimat di atas tidak koheren karena hubungan atas dasar dengan berbijak tidak padu dan kurang efektif. Kemudian yang ketiga, kesalahan kesatuan dan kelogisan kalimat. Pada kata hal di atas tak terlepas dari mengenai tetap dilaksanakan pemilihan pilkada serentak di tengah wabah COVID-19 ini. Terdapat pada paragraf ketiga. Kalimat di atas terdapat kesalahan dalam sintaksis pada bagian kesatuan dan kelogisan kalimat. Kalimat di atas rancu, serta terdapat konjungsi dari yang membuat kata menjadi sulit dipahami. Salah satu ciri khas bahasa berita adalah lugas dan jelas. Selanjutnya, kesalahan yang keempat, ada kesalahan keefektifan kalimat. Pada kutipan wacana yang berbunyi, beberapa hari terakhir ini, penulis kerap kali menjumpai kritikan mengenai isu tetap terselenggaranya pelaksanaan pilkada serentak. Terdapat pada paragraf pertama, kalimat di atas kurang efektif. Terdapat kata-kata mubazir yang sebaiknya dihilangkan agar kalimat lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, pada kutipan, penulis menemukan ada banyak narasi-narasi kontroversial di dalamnya. Bioy ramai menyatakan opini yang berbau kritik negatif, meskipun ada juga yang positif. Terdapat pada paragraf kedua. Penggunaan kata narasi dari kalimat di atas menjadikan susunan kata yang diletakkan bertele-tele atau tidak hemat. Lebih tepatnya, menggunakan kata mubazir yang tidak diperlukan. Kata banyak, jika dihilangkan, tidak akan mengubah arti atau makna kata, supaya kalimat menjadi lebih efektif dan mudah untuk dipahami serta bermanfaat. Pembahasan yang selanjutnya ada implikasi penelitian terhadap pembelajaran bahasa. Pentingnya pembelajaran sintaksis.
Sintaksis merupakan bidang kajian kebahasaan yang penting dan sudah seharusnya dikuasai oleh kita semua. Sebagai calon tenaga pendidik, terutama untuk mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Hal ini dikarenakan sebagai seorang pendidik, kita harus memiliki kompetensi terkait segala ilmu kebahasaan. Salah satunya adalah terkait dengan frasa, klausa, dan kalimat. Kemampuan serta pemahaman mahasiswa dalam bidang ilmu sintaksis tentunya akan mempermudah mahasiswa dalam menyusun sebuah kata menjadi gabungan kata untuk membentuk sebuah frasa, klausa, dan kalimat sehingga tersusun dengan baik. Pembahasan yang selanjutnya ada keterkaitan dengan pembelajaran bahasa. Keterkaitan terhadap pembelajaran bahasa dengan adanya analisis sintaksis pada teks berita daring berjudul Mencari Etika Elit Politik di saat COVID-19 akan meningkatkan keterampilan pemahaman sintaksis dan melatih kemampuan dalam menyusun kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks sesuai dengan kaidah kebahasaan, dan untuk mempengaruhi struktur berpikir dalam menganalisis kalimat. Sifat sintaksis suatu bahasa memungkinkan seorang pembelajar itu menyusun kalimat berbeda yang memiliki makna yang sama. Konsep ini adalah cara sintaksis paralel dari unit struktural yang lebih dalam. Itu membuat bahasa lebih fleksibel dan mengurangi kekakuan yang ada dalam pikiran para pelajar. Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, maka kesalahan berbahasa dalam teks berita pada portal berita daring Kompasiana dengan judul Mencari Etika Elit Politik di saat COVID-19, yakni terdapat kesalahan meliputi kesalahan kalimat berstruktur tidak baku, koherensi, kata serapan yang digunakan dalam kalimat, kesatuan dan kelogisan kalimat, serta keefektifan kalimat. Adanya analisis sintaksis memiliki kaitan dengan pembelajaran bahasa di sekolah, yaitu menjadikan peserta didik dan pendidik mampu membuat suatu kalimat yang jelas sesuai dengan kaidah kebahasaan. Mungkin presentasi dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.